Sepertinya pembunuhan ini bukan karena orang biasa, tapi karena makhluk jadi-jadian. Kanjeng, Bestari, aku sudah membuat makanan untukmu. Ayo kita sarapan bareng. Tapi maaf, aku hanya bisa masak makanan seperti ini saja. kenapa kamu harus repot-repot? Anak Bu Asi yang bisa menyiapkan semua. Duduklah. Aku ingin melayanimu dengan usaha dan tanganku sendiri, bukan karena orang lain. Dan Panji, Laras, kita makan dulu. Aku sudah buatkan sarapan. Kamu pikir kita bisa tertipu dengan mulut busukmu? Aku tidak akan memakan makanan dari perempuan yang telah merenggut kebahagiaan bundaku. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin makanan ini tidak beracun? Jaga bicaramu, Panji. Romo paling tidak suka dengan anak yang tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Seharusnya kamu bisa menghargai dia. Dia sudah berusaha melayani kita. Tapi kenapa kamu selalu curiga? Kenapa? Kenapa, Romo? Perempuan ini telah menghancurkan keluarga kita. Sekarang Romo lihat, Bunda lagi sakit. Tapi Romo malah bermesraan dengan perempuan ini. Hajar kamu! Romo! Romo! Kang, hentikan! Tolong hentikan keributan ini. Kasihan Bunda sedang sakit. Tolong berhenti membuat keributan di rumah ini. Kanjeng Temenggung! Kanjeng Temenggung! Ada apa ini? Ada pembunuhan, Kanjeng. Kami menemukan mayat-mayat ini dengan keadaan mengerikan. Pembunuhan yang sangat keji. Siapapun pelakunya harus dihukum gantung karena sudah menyebar ketakutan. Sepertinya pembunuhan ini bukan karena orang biasa, tapi karena makhluk jadi-jadian. Jangan ada korban baru. Suko, kamu jaga di sini. Yang lainnya ikut aku. Itu kenapa, Sar? Iya. Coba. Ini luka yang sama. Berarti yang melakukan orang yang sama. Berarti yang membunuh Kang Darmo sama Diman masih berkeliaran. Lalu, dua orang anak yang kita tangkap itu yang pasti bukan mereka. Kalau begitu saya salah tangkap. Lepaskan mereka. Jangan! Dua orang itu jangan dilepas dulu. Sebab siapa tahu mereka masih punya kaitan dengan pembunuh yang masih berkeliaran itu. Jangan asal menuduh Kang Samijo. Apakah Kang Samijo ini punya bukti? Saya tidak asal menuduh, Pak Karyo. Tapi kita harus berhati-hati. Tapi kan tidak boleh sembarangan seperti itu. Harus bijaksana. Itu adalah tugas kita bersama, Pak Karyo. Tapi kalau tidak bersalah, ya dilepas. Untuk itu kita harus selidiki. Selidiki. Walau bagaimanapun juga, tetap tidak boleh tuduh sembarangan. Pak Joyo harus adil dalam menegakkan keadilan. Jadi jangan asal menuduh. Saya akan lepaskan mereka. Tapi dengan syarat. Mereka tidak boleh keluar dari desa ini sebelum ada bukti. Pak Jogoboyo, kalau begitu biarkan mereka tinggal di rumah saya. Saya jamin mereka tidak akan kabur. Bagaimana semua? Setuju.
Kenapa melongo? Mak, gerakan itu terlalu sulit untuk saya. Wah, Sepertinya saya tidak bisa. kamu itu mau mendapatkan Farida atau tidak? Mau, Mak. Saya sangat mencintai Farida. Kalau kamu mau mendapatkan Farida, kamu harus mengalahkan Sembara. Tapi Guru pernah bilang kalau saya bisa dengan mudah mengalahkan Sembara. Asalkan Sembara tidak menggunakan cemeti Amarasuli. Bukankah begitu, Guru? Maka dari itu, kamu harus menguasai ilmu nurut bumi. Supaya kamu bisa menghindari lecutan cemeti sakti itu. Ilmu nurut bumi. Iya, ayo. Baiklah, Guru. Wah, Sanyu. Wah. Ngapain kamu ada di kamarku? Ampun Dorayu. Saya Kurang ajar kamu ya! Kacau sekali kamu! Kamu mau mencuri di kamar ini? tidak Doro. Saya tidak mencuri. Bohong kamu! Kamu dengar ya? Sampai kamu berani bilang sama siapapun di rumah ini, saya tidak akan segan-segan untuk membunuh kamu. Iya Doro. Ada apa ini? Dia ingin mencuri di kamarku, Laras. Mencuri? Tidak Doro. Itu tidak benar. Bohong kamu. Buktinya saja kamu telah masuk di kamarku. Kamu telah membongkar kamarku. Apa itu namanya kalau bukan untuk mencuri? Bertahun-tahun Bo Asi bekerja di sini. Mana mungkin dia mencuri? Tapi pada kenyataannya seperti itu, Laras. Dia masuk kamarku tanpa izin. Aku akan laporkan ini pada Kanjeng. Supaya dia ditangkap. Ampun Doro. Ampun. Saya tidak mencuri Doro. Pergi kamu dari kamar ini. Pergi!